berdoa. Ayo. Yang pimpin doa ini adalah Yohanes Adolfino Ampotis. Perhatian, siap. Teman-teman dari guru, marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Roh kami, baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semua tahu toh lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, silahkan berdiri. Kita sambil menyanyi sambil tepuk tangan. Oke, Ibu yang ambil ton saja. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, hati proklamasi, segala hormatku, Pancasila dan baik, hari ini kita belajar masuk ke tema yang ke-7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di sini kita punya buku tematik terpadu. Buku tema 7 yang ini Ibu sudah bagikan kamu buku tema juga. Kita belajar subtema 1 itu tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Oke, silahkan buka buku halaman 26 supaya sama-sama membaca. Semua sudah lihat? Sudah. Oke, silahkan. Ayo membaca makhluk hidup berkembang biak artinya menghayati.
makhluk hidup dapat berkembang biak, itu berarti kita manusia juga termasuk makhluk hidup, toh? Ya. Berarti kita juga berkembang biak. Yang kamu baca tadi itu makhluk hidup, artinya dia menghasilkan keturunan. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu siswa dapat mengenal simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Pancasila. Lalu yang kedua, siswa dapat menyebutkan simbol-simbol pada lambang Garuda Pancasila. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami arti dari benda hidup dan benda tak hidup. Dan yang keempat itu siswa dapat mengenal kosakata tentang makhluk hidup melalui teks bacaan. Oke, Pancasila itu kita punya lambang negara. Lambang negara. Lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Ini Ibu ada siapkan gambar. Ini namanya apa? Burung Garuda. Sebelum itu kita harus tahu bunyi-bunyi dari sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi dari kelima sila Pancasila. Ini di lambang burung Garuda ini terdapat simbol dari kelima sila Pancasila di sini. Mulai dari yang pertama sampai kelima. Ini simbol pertama, ini namanya bintang. Gambarnya adalah ini. Terus sila yang kedua, rantai. Ini dia punya gambar dari rantai itu yang ini. Lalu sila yang ketiga adalah pohon beringin. Gambarnya yang ini, pohon beringin. Lalu sila yang keempat ini kepala banteng. Gambarnya yang ini. Dan sila yang kelima adalah padi dan kapas. Gambarnya yang ini. Oke. Sampai di sini apakah semua sudah paham? Sudah. Betul? Betul. Betul? Betul. Oke, kalau semua sudah paham tentang simbol-simbol dari sila Pancasila, sekarang Ibu mau tunjuk salah satu siswa maju ke depan. Siapa yang bisa? Coba Arianto Amfotis, maju tunjukkan kita simbol-simbol dari kelima sila Pancasila. Silahkan. Omong sendiri. Sila pertama, sila pertama adalah bintang. Kuat. Sila pertama adalah bintang. Ya. Simbol kedua rantai. Ya. Simbol ketiga pohon beringin. Simbol keempat kepala banteng. Simbol kelima padi dan kapas. Iya, pintar. Terima kasih. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk Arianto Amfotis. Yang berikut satu lagi. Rivaldo. Bintang. Simbol pertama adalah Simbol pertama bintang. ya, Simbol kedua rantai. Simbol ketiga pohon beringin. Simbol keempat kepala banteng. Simbol kelima padi dan kapas. Padi dan kapas. Terima kasih Rivaldo. Tepuk tangan untuk Rivaldo. Oke, ini adalah simbol-simbol dari kelima sila Pancasila. Sekarang salah satu maju untuk menyebutkan bunyi dari kelima sila. Siapa yang bisa? Yosef, ayo. Ini bukan sebut dia punya simbol, tunjukkan dia punya simbol, tetapi kita
sebutkan dia punya bunyi. Silahkan. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Dewan Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silahkan Yosef Khairul tunjukkan kita simbol-simbol dari kelima sila. Yang pertama, Simbol yang pertama ya. adalah bintang. Simbol kedua adalah rantai. Simbol ketiga adalah pemberingin. Simbol keempat adalah kepala banteng. Simbol kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas. Oke, terima kasih. Ya, kan Bapak ini namanya apa? Burung Garuda. Burung Garuda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Yosef Khairul. Sudah bisa menyebutkan bunyi dari kelima sila Pancasila dan simbol-simbol dari Pancasila. Baik, sekarang kita lanjut ke yang berikut, yaitu kita harus tahu arti dari benda hidup dan benda tak hidup. Jadi, halo. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Oke, ya, kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu kita harus tahu arti dari benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup itu artinya benda yang dapat bergerak sendiri, terus dapat berkembang biak, dan juga dia dapat bernapas. Lalu benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak sendiri dan benda yang tidak dapat berkembang biak, juga tidak bisa bernapas. Contoh dari benda hidup itu adalah sama seperti makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita manusia ini juga termasuk makhluk benda hidup. Arti dari benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup itu adalah benda yang dapat bergerak sendiri, terus dapat memerlukan makanan dan air, lalu dia dapat berkembang biak, juga dapat bernapas. Lalu benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak sendiri, dan juga dia tidak memerlukan makanan dan air. Artinya dia benda mati. Contoh benda hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu contoh dari benda tak hidup adalah meja yang kita pakai tulis ini, kursi, lalu buku, papan tulis ini, lemari, pintu. Mereka ini termasuk benda tak hidup atau benda mati. Di sini ibu ada sediakan salah satu gambar ini, namanya jam dinding. Jam dinding ini dia benda mati. Kalau dia mau bergerak baru kita angkat, baru dia bisa bergerak toh. Iya, dia tidak bisa bergerak sendiri. Kalau kita manusia, kita bergerak sendiri atau tidak? Bergerak sendiri. Coba Valentino berdiri. Nah, dia berdiri, tidak ada yang angkat dia toh. Artinya dia bergerak sendiri toh? Ya. Valentino memerlukan makanan dan air atau tidak? Memerlukan. Iya, kalau kita tidak makan dan kita tidak minum, berarti kita tidak bisa bergerak. Itu adalah perbedaan dari arti dari benda hidup dan benda tak hidup. Lalu yang berikut kita harus tahu kosakata
tentang makhluk hidup. Kosakata tentang makhluk hidup di sini Ibu sudah tuliskan salah satu teks di papan. Lalu kita tentukan kosakata dari teks ini. Sekarang kita sama-sama membaca dulu teks yang ada di papan itu. Ayo sama-sama berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Jika tidak berkembang biak makhluk hidup akan punah. Saat ini hampir punah. Hewan-hewan tersebut dilindungi agar tidak punah. Selain hewan, beberapa tumbuhan juga ada yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi oleh negara karena sudah lama. Ya, kosakata tentang makhluk hidup pada teks di atas adalah sebagai berikut. Berkembang biak. Iya, baik. Jadi kosakata dari teks di atas yang kamu baca ini adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Kita manusia juga termasuk makhluk hidup, toh? Ya. Berkembang biak dengan cara melahirkan. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau hewan, dia berkembang biak dengan cara apa? Beranak. Yang beranak, ada juga yang bertelur. Ya. Kalau sapi, dia berkembang biak dengan cara beranak. Kalau ayam, berarti dia bertelur. Oke. Sampai di sini penjelasan Ibu. Apakah anak-anak sudah bisa mengerti? Bisa paham? Hairul, bisa paham? Bisa. Kalau sudah bisa paham, sekarang Ibu mau tanya. Sebutkan, jelaskan arti dari benda hidup. Ray, arti dari benda hidup. Benda hidup itu apa? Dapat, memerlukan. Sebut, benda hidup adalah dapat, memerlukan terus dapat berkembang biak. Lalu apa lagi? Dapat bergerak sendiri. Lalu benda tak hidup artinya apa? Meja. B itu contoh. Contohnya meja, kursi, papan tulis dan lain-lain itu benda yang tidak bergerak sendiri.
adalah benda tak hidup atau benda mati. Coba Agustinus sebutkan kita contoh dari benda tak hidup. Yang engkau pegang ini namanya apa? Buku. Berarti dia termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Benda tak hidup. Buku juga termasuk benda tak hidup. Oke, baik. Semua sudah paham sekarang. Pada pembelajaran ini Ibu mau simpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Dia punya lambang adalah Garuda Pancasila yang tadi kita sudah lihat itu. Pancasila itu ada lima sila dan juga 5 simbol yang berbeda-beda. Jadi sila yang pertama sampai sila kelima juga bunyinya berbeda, juga simbol yang pertama sampai simbol yang kelima itu bunyinya berbeda, simbolnya itu berbeda-beda. Jadi simbol pertama itu tentang adalah bintang, simbol yang kedua itu rantai, simbol yang ketiga itu pohon beringin, lalu simbol yang keempat itu adalah kepala banteng, dan simbol yang kelima adalah padi dan kapas. Lalu arti dari benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup itu adalah benda yang dapat memerlukan makanan sendiri dan juga dapat bergerak sendiri, lalu dapat bernapas. Lalu benda tak hidup itu artinya benda yang tidak dapat memerlukan makanan sendiri dan juga tidak bisa bergerak sendiri, lalu dia tidak bernapas. Baik, sampai di sini kalau semua sudah mengerti, sekarang kamu kasih keluar buku dengan berpoin. Sudah. Oke, sekarang tuliskan soal dari evaluasi. Kita mau kerjakan. Evaluasi. Ya. Kerja 5 menit. Dua nomor ya. Yang pertama, tuliskan simbol dari Pancasila. Yang kedua, manusia berkembang biak dengan cara titik-titik. 2 nomor saja. Yang pertama, tuliskan simbol-simbol dari sila Pancasila. Lalu yang kedua itu manusia berkembang biak dengan cara apa? Sudah? Ayo tepat. Sudah kok? Ayo kumpul sudah supaya ibu periksa. Yosef, kalau sudah mau datang sudah supaya periksa. Ya, Vegarius. Bagus. Yang lain cepat. Arianto, Pino, ayo Mas Hengki. Ayo
Rival, Agustina, bagus. Rey duduk di tempat. Novanto, Felicia, Tino, jangan dulu. Ayo, Seka. Mana? Betul? Coba engkau punya. Oke. Baik. Semua sudah kerja soal-soal evaluasi nih toh? Ya. Iya. Jadi soal yang pertama itu bilang simbol-simbol dari sila Pancasila. Seperti yang Ibu sudah periksa, semua benar. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita mengakhiri dengan berdoa bersama. Ayo berdiri. Supaya kita berdoa. Doa ini dipimpin oleh Arianto Fotis. Siap.